Di tengah rencana pembelian helikopter buatan Inggris Italia oleh TNI Angkatan Udara, PT Dirgantara Indonesia justru memiliki pendapat berbeda. PT DI merekomendasikan Presiden untuk membeli produk buatan mereka, yakni helikopter EC-725. PT Dirgantara Indonesia merekomendasikan helikopter anti rudal dan peluru EC-725 Cougar untuk kendaraan VVIP Presiden dan Wakil Presiden. Selain spesifikasinya tidak kalah dari buatan luar, helikopter itu juga memiliki kandungan dalam negeri, sehingga harga pun lebih murah. Helikopter EC-725 memiliki kualitas dan kemampuan yang tidak kalah dari AW101. Bahkan helikopter ini telah digunakan oleh 32 negara lebih, sedangkan AW101 hanya 4 negara. Selain itu, menurut Direktur Struktur dan Teknologi Pesawat PT Dirgantara Indonesia, Andi Ali Syahbana, helikopter EC-725 memiliki kandungan dalam negeri sebanyak 20% lebih. Ini membuat harga helikopter jauh lebih murah. Andi juga menambahkan kemampuan dan fasilitas helikopter EC-725 bisa dikostumisasi seperti penambahan pengamanan anti peluru dan rudal dan fasilitas sofa di dalam helikopter. Kemudian memang superpuna di sini juga karena kita memang dari dulu melakukan pembuatan daripada badan pesawat, yaitu yang mungkin sempat dilihat juga, dan sehingga memiliki satu local content. Secara diplomatis kan kita tadi mungkin dikatakan oleh Pak Budi sendiri ya, bahwa sebaiknya kalau kita memang ingin mempromosikan produk dalam negeri, mungkin sebaiknya memang Presiden itu menggunakan produk dalam negeri juga. Pengadaan helikopter VVIP oleh TNI Angkatan Udara untuk Presiden dan Wakil Presiden terus menuai pro dan kontra. Pasalnya pihak TNI Angkatan Udara lebih cenderung memilih helikopter buatan Italia AW101. Kontributor Dian Hardiana, Berita 1, Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, berikut perbandingan helikopter jenis AW101 buatan Inggris Italia dan EC-725 buatan PT Dirgantara Indonesia. Ya, itu tadi spesifikasi dua helikopter yang saat ini menjadi polemik, apakah yang satu yang akan dibeli atau yang lainnya. Cuman kalau kita melihat itu dari harganya, Pak Syarif, koreksi kalau misalkan data kami itu kurang benar ya. Yang Agusta Westland 101 itu harganya 752 miliar lebih. Itu per satu helikopter atau untuk 3 helikopter yang akan dibeli ini? Iya, setahu saya untuk 3. Untuk 3 ya, termasuk juga untuk yang EC 725 buatan Dirgantara Indonesia itu sekitar 500. untuk 3 ya. 3. Nah, ini kan menarik sebetulnya kalau lihat perbandingan dua pesawat ini, bukan hanya dari segi harga. Oke lah kalau harga itu nanti menentukan barang kata orang kalau jual itu ya. Tapi AW101 itu baru dipakai oleh 4 kepala negara. Dan untuk EC-725 itu sudah 32 kepala negara. Dari segi tes marketnya sudah lolos. Sudah lolos kan? Dikatakan ya. Begitu banyak sudah teruji. Jadi kemudian kebetulan produk dalam negeri, tentunya banyak keunggulan yang benefit yang kita peroleh. Kalau kita memilih produk dalam negeri, pertama kita bisa memajukan industri dalam negeri, kita mendorong tenaga kerja di situ, kita membantu
ikut membantu memasarkan industri alutsista kita. Dan ini kan yang merupakan kebanggaan tersendiri di samping tentu efisiensi yang diperoleh. Pada akhirnya kan gini Pak Syarif, ada orang ya ini wacananya menjadi liar kan. Kenapa tidak memilih pesawat buatan Indonesia yang harganya lebih murah dipakai oleh banyak negara? Ya, kenapa harus ada satu hal yang saya informasi yang saya dengar langsung dari Kapus Pen Angkatan Udara. Salah satu alasannya adalah katanya kalau pakai AW101 itu kalau masuk ke dalam helikopter itu tidak perlu nunduk sedikit gitu. Jadi saya pikir alasan yang sangat mengada-ngada. Saya kira untuk menunduk sedikit dengan harga perbedaan yang 200 miliar itu sangat worth it sekali ya perbedaannya itu. Jadi menurut kami ya lebih bagus lah ya. Pertama pengadaan ini untuk VVIP lebih bagus ditiadakan karena tidak menjadi prioritas. Masih ada Superwoman yang baik untuk dipakai dan sering dipakai juga oleh Pak SBY sebelumnya ya. Kemudian frekuensi pemakaiannya juga kan sangat kecil dan itu diperkuat oleh statement dari Pak Wakil Presiden. Jadi lebih bagus menurut kami lebih bagus itu anggaran itu dipakai untuk kesejahteraan prajurit atau toh kalau memang helikopter mau dibeli ya belilah helikopter untuk operasional TNI manakala itu memang diperlukan dan sesuai dengan strategis modernisasi alutsista. Oke, nah kalau kita bicara soal apa namanya ini kan sudah dianggarkan di anggaran 2015-2019. Artinya memang alutsistanya menurut penilaian TNI Angkatan Udara ini memang sudah harus dimodernisasi. Nah, apakah ada alutsista lain sebetulnya yang lebih perlu untuk dimodernisasi daripada sekedar beli helikopter VVIP yang sebetulnya kita juga punya dan menurut Pak Syarif ini masih baik sebetulnya. Ya. Jadi kami tidak pernah merekomendasikan untuk beli helikopter VVIP. Itu yang pertama. Itu pertama. Kedua, di dalam pengajuan modernisasi alutsista itu banyak tipe-tipe dan jenis yang memang diajukan. Ya, mungkin termasuk helikopter, tetapi sekali lagi helikopter yang bukan untuk VVIP, untuk operasional. Itu yang memang sangat dibutuhkan saat ini. Ya, menurut analisa dari TNI Angkatan Udara, ya, dan itu kami Komisi 1 bisa memahami karena yang mengetahui kebutuhan helikopter ataupun alutsista itu kan dari pihak pemakai dalam hal ini Angkatan Udara. Jadi sekali lagi ini pengadaan helikopter untuk VVIP belum menjadi prioritas dan sekali lagi sebaiknya anggaran yang ada itu ya lebih bagus dipakai untuk kesejahteraan prajurit. Oke, dua hal artinya modernisasi pada alutsista yang lebih dibutuhkan artinya untuk operasional TNI sendiri. Itu yang pertama, bukan untuk VVIP. Bukan untuk VVIP. Ya. Yang kedua adalah kesejahteraan prajurit itu lebih penting daripada membeli helikopter yang sangat VVIP, mahal ini sebetulnya. Lebih karena kita masih punya Super Puma dan kesejahteraan TNI itu sekarang mereka memang sangat butuh untuk ditingkatkan sangat sebetulnya. Diperlukan menjadi prioritas karena pembinaan terhadap sumber daya manusia itu kan yang menjadi sangat prioritas. Memangnya kesejahteraan TNI, tentara saat ini memang masih terasa minim ya Pak Syarif? Ya, terus terang saja kesejahteraan prajurit itu termasuk perumahan prajurit, ya kan? Uang lauk pauknya untuk operasionalnya juga harus kalau bisa kita tingkatkan terus. Tadi lagi-lagi saya katakan untuk perumahan ya dan itu hampir dipastikan sangat memprihatinkan. Saya pernah ke perbatasan Pak Syarif dan saya melihat bagaimana pasukan TNI di sana itu bekerja luar biasa dengan keterbatasan yang juga luar biasa. Betul. Dan itu harus mendapatkan ekstra perhatian dari pemerintah. Dan itu harusnya lebih diutamakan, diprioritaskan dibandingkan dengan membeli VVIP. Pak Syarif, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.